Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah bi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh mushola Grafika Gia Citra Sentul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufik hidayah dan inayahnya, karena di pagi hari yang dingin ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang sholat Jumat, ya. Rukun-rukun sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sepakat bahwa rukun sholat Jumat ialah khutbah dan sholat 2 rakaat setelah khutbah. Namun mereka berselisih pendapat tentang 5 masalah pokok dalam pembahasan ini. Yang pertama, khutbah. Apakah khutbah merupakan syarat sah sholat Jumat atau salah satu rukunnya? Jadi khutbah itu termasuk syarat atau rukun khutbah Jumat itu.
Menurut mayoritas ulama, khutbah adalah syarat sekaligus rukun salat Jumat. Ya. Menurut ini dalam keterangan yang disampaikan oleh di antaranya ialah 4 imam mazhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tetapi kata Imam Abu Hanifah sah dengan 1 kali khutbah. Bahkan menurut Al-Hasan Al-Basri seperti yang dikutip oleh Ibnu Al-Munzir, sah salat Jumat tanpa khutbah. Dawud dan Abdul Malik, salah seorang murid dari Imam Malik, setuju pendapat ini. Jadi ada yang mengatakan begitu. Tetapi menurut sebagian mereka khutbah bukan fardu. Sementara menurut sebagian besar murid Imam Malik kecuali Ibnu Al-Majishun, khutbah itu fardu. Silang pendapat mereka ialah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni karena adanya perbedaan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan sholat Jumat. Apakah khutbah merupakan salah satu syarat atau bukan? Ulama-ulama yang menganggap khutbah merupakan hal yang khusus terkait dengan sholat dan kemungkinan sebagai pengganti 2 rakaat yang hilang, mereka mengatakan bahwa khutbah adalah syarat sholat Jumat, bahkan syarat sahnya. Sedangkan ulama-ulama yang menganggap khutbah sebagai majelis atau forum untuk menyampaikan nasihat seperti halnya khutbah-khutbah selain Jumat, mereka mengatakan bahwa khutbah bukan merupakan rukun dari sholat Jumat. Silang pendapat tentang khutbah sholat Jumat, apakah hukumnya wajib atau tidak, seharusnya tidak perlu muncul karena khutbah sudah ditetapkan tidak seperti khutbah-khutbah yang lain. Sebagian ulama yang menganggap khutbah itu wajib, mereka berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ya, kata mereka yang dimaksud mengingat Allah dalam ayat tadi ialah khutbah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Yang kedua, syarat sahnya khutbah. Ya, tadi khutbah itu merupakan syarat atau rukun. Nah, ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat, khutbah Jumat itu, ya kalau Jumatan tidak ada khutbah, berarti sudah ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Nah, ada yang mengatakan tadi bahwa khutbah adalah merupakan pengganti dari 2 rakaat yang dihilangkan, karena sholat Jumat hanya 2 rakaat. Nah, jadi hal seperti ini ya terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Padahal Rasulullah sendiri menyampaikan ya ada wa idza saida khadibu 'alal mimbar, ya. Apabila khatib itu sudah naik di atas mimbar, harus kita mendengarkan. Ansitu wasma'un, diamlah dan dengarkan. Seperti itu. Berarti seperti itu khutbah ya harus ada di dalam salat Jumat. Lepas kalau ada orang sholat datang ya sholat Jumat tapi datangnya selesai khutbah, apakah sholatnya itu hanya 2 rakaat atau 4 rakaat karena dia tidak mengikuti khutbahnya? Nah, kayak gitu kan. Ya, ada sebagian ulama tadi mengatakan ya khutbah itu kan untuk yang sudah hadir, yang sudah ada. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa khutbah itu harus didengarkan oleh orang banyak. Jangan khutbah disampaikan tapi belum ada orang.
khotibnya naik di atas mimbar kemudian menyampaikan khutbahnya, jamaah datang setelah qomat. Ya ini kan sia-sia. Jadi kalau ada hal seperti itu bagaimana? Apakah makmum tadi, jamaah tadi sudah sah untuk menunaikan sholat Jumatnya atau sia-sia? Ya, karena tadi ada hadis yang mengatakan famallahu fala jum'atalah, wong orang datang di di forum Jumatan saat ada khotib sedang menyampaikan khutbah saja, ketika berbicara hadisnya mengatakan fala jum'atalah, logo ya sia-sia, sehingga seperti tidak orang Jumatan. Nah ini berarti kalau kita melihat hadis ini berarti ya Jumat itu merupakan syarat juga sekaligus rukun dalam melakukan sholat Jumat. Maka bapak-bapak khususnya ketika sudah dikumandangkan adzan, ya, maka segera fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, kayak gitu. Kemarin sudah kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, syarat sah khutbah. Ya, bahasan yang kedua, ulama-ulama yang menganggap khutbah itu wajib berbeda pendapat dalam menentukan soal khutbah yang dianggap sah. Kata Ibnu Al-Qasim, yakni khutbah yang disampaikan dalam bahasa Arab yang diawali dengan bacaan hamdalah. Ya, khutbah ini biasa diterapkan oleh saudara-saudara kita yang di RDI itu khutbahnya hanya pakai bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i, minimal khutbah itu ada 2. Ya, ini juga disampaikan pendapat ini disampaikan Imam Ahmad, Imam Malik, dan mayoritas ulama. Kata Imam Abu Hanifah cukup 1 khutbah. Ya, khutbah itu 1 atau 2, nah, gitu. Dalam hal ini khotib harus berdiri dan duduk sebentar di antara khutbah tadi. Ya berarti di situ ada 2 khutbah, karena berdiri, duduk sebentar, nah duduk kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbah yang sama, atau hanya sekedar memenuhi syarat. Nah ini masing-masing dari 2 khutbah tersebut harus diawali dengan bacaan hamdalah. Ya, alhamdulillah. Maka ketika ada seorang khotib tidak menyampaikan pujian atau hamdalah kepada Allah, berarti khutbahnya tidak memenuhi syarat. Dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah ini khutbah itu ada hamdalah, ada bacaan sholawatnya. Pada khutbah yang pertama, sang khotib menyampaikan wasiat agar selalu bertakwa kepada Allah dan membaca ayat Al-Quran. Dan pada khutbah kedua ia memanjatkan doa. Nah ini doa untuk umat Islam, untuk orang mukmin. Pak, kalau ada yang tertinggal, yang tidak disampaikan, ya di situ ada syarat yang belum terpenuhi. Ya. Jadi hamdalah, sholawat, kemudian membaca ayat Al-Quran. Biasanya baca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah itu aja. Ada yang nambah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada itu. Ya. Terus kemudian menyampaikan wasiat. Nah, wasiat ini harus disampaikan. Cuman tadi disampaikan ada yang menggunakan bahasa Arab. Ya, padahal jamaahnya, audiennya ya ada yang paham, ada yang tidak paham dengan bahasa Arab, ya, seperti apa. Kemudian yang di khutbah kedua harus ada doa untuk kaum muslimin mukminin. Ya. Silang pendapat di antara para ulama bertolak pada pertanyaan apakah sudah dianggap cukup
dengan diucapkan secara bahasa atau secara syariat. Ulama-ulama yang menganggap persyaratan minimal khutbah sudah dianggap cukup secara bahasa, maka mereka tidak mensyaratkan adanya tambahan sedikit pun dari ucapan-ucapan yang dikutip dari Rasulullah SAW. Begitu pula sebaliknya bagi ulama yang menyatakan minimal khutbah secara syariat. Ya, khutbah itu tadi disampaikan ada hamdalah, sholawat, ada baca ayat, ada baca doa dan wasiat untuk bertakwa. 5 ini minimal. Kalau ada salah satu berarti ada yang kurang. Terus yang menimbulkan silang pendapat ini karena khutbah berisi ucapan-ucapan yang dikutip dari Rasulullah SAW, yang sebagian sudah ditetapkan dan sebagian lagi tidak ditetapkan. Ulama-ulama yang cenderung menekankan pada aspek hukumnya saja, mereka mengatakan bahwa khutbah minimal ada sebagai khutbah orang-orang Arab secara bahasa. Begitu pula dengan ulama-ulama yang menganggapnya sebaliknya, menurut Imam Malik, duduk bagi sang khatib bukan termasuk syarat khutbah. Tetapi menurut Imam Syafi'i, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibnu Rus, di sebelumnya, duduk adalah salah satu syarat khutbah. Jadi entah itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, atau Idul Adha. Jadi sholat yang ada khutbahnya itu. Jadi ada duduknya sebentar. Ulama-ulama yang menganggap duduknya hanya untuk memberi kesempatan beristirahat kepada khatib, mereka tidak menganggap duduk itu sebagai syarat. Itu memberi kesempatan khatib untuk istirahat sebentar, duduk. Kalau ada ulama yang mengatakan itu berarti tadi itu bukan merupakan syarat. Istirahat sebentar, khutbah itu juga capek. Dan ulama-ulama yang menganggap duduk merupakan suatu ibadah, mereka menganggapnya sebagai syarat. Ini karena Rasulullah SAW sudah menentukan tata cara, kayak gitu. Jadi kita meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan khutbah itu 2 kali. Khutbah pertama dan kedua, di antara khutbah itu ada duduk. Namun di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat apakah duduk itu harus atau tidak. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu duduk. Banyak kemarin ada sholat Id langsung begitu selesai menyampaikan khutbahnya langsung doa, tidak perlu duduk kayak gitu. Biasanya sholat-sholat yang di lapangan atau sholat yang sering, atau mungkin karena ketidaktahuan saja, panitianya tidak menyediakan kursi. Tapi yang jelas di sini Rasulullah menyampaikan bahwa ada duduk di antara 2 khutbah. Hukum tentang mendengarkan khutbah yang ketiga. Ini tadi kaitannya apakah ketika seorang jamaah datang sudah khutbah dimulai atau sudah selesai itu termasuk dia menunaikan sholat Jumat atau bukan. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum tekun mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib. Dalam masalah ini ada 3 pendapat yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat hal itu hukumnya wajib dan sekaligus sebagai salah satu hukum khutbah yang lazim. Yang pendapat pertama mengatakan mendengarkan khutbah itu wajib. Inilah pendapat mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seluruh ulama ahli fikih Amsar. Tetapi mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Sebagian mereka memperbolehkan mendoakan orang yang bersin
dan menjawab salam saat sedang disampaikan khutbah. Ya, ada tetangganya, maksudnya sebelahnya bersin, alhamdulillah. Nah, kemudian saudaranya yang dengar tadi menyampaikan doa ya, untuk yarhamkumullah kayak gitu. Nah, ada yang mengatakan itu boleh. Nah, ini kan tadi padahal hus aja tidak boleh. Tetapi sebagian mereka tetapi mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Sebagian mereka memperbolehkan mendoakan orang yang bersin dan menjawab salam saat sedang disampaikan khutbah. As-Sauri, Al-Auza'i dan ulama-ulama lainnya setuju pada pendapat ini. Ya, ada yang mengatakan gitu. Sebagian mereka melarang mendoakan orang yang bersin dan menjawab salam. Ya. Walaupun khutbah sudah dimulai, ya tetap diam, ada saudaranya bersin, tidak perlu mendoakan atau menjawab salam dari khatib. Dan sebagian memperbolehkan menjawab salam dan melarang mendoakan orang yang bersin. Pendapat yang kedua adalah kebalikan dari pendapat yang pertama. Berbicara saat khatib sedang berbicara itu boleh, kecuali saat khatib sedang membaca ayat Al-Quran dalam khutbahnya. Saat membaca yang Al-Quran, orang bersin tidak boleh menjawab atau mendoakan kayak gitu. Inilah pendapat yang dikutip dari As-Sa'bi, Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakhai. Pendapat ketika membedakan apakah seorang mendengar khutbah atau tidak. Jika mendengar, ia wajib mendengarkannya dengan tekun, dan jika tidak mendengar, ia boleh membaca tasbih atau membicarakan masalah-masalah ilmu. Nah ini ketika khatib, kalau dulu tidak menggunakan pengeras suara, orang yang tidak mendengarkan khutbahnya khatib boleh membaca tasbih, boleh membahas hal-hal tentang ilmu. Nah ini pendapat yang disampaikan oleh tadi As-Sa'bi, As-Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakhai tadi. Nah, Imam Atta dan beberapa ulama lain mendukung pendapat ini juga. Ya. Menurut mayoritas ulama, jika seseorang berbicara di tengah-tengah khutbah, sholatnya tidak batal. Nah, mayoritas ulama, walaupun ada larangan. Ini nanti hadisnya seperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Wahab, sesungguhnya ia berkata, barang siapa yang bercanda, ia harus sholat zuhur 4 rakaat. Mayoritas ulama yang mewajibkan untuk mendengarkan khutbah dengan tekun adalah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yahduru faqad laghat. Jika kamu berbicara kepada kawanmu pada hari Jumat pas khutbah disampaikan, ngomongnya apa? Diam. Ketika imam sedang berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia. Nah, yang dimaksud sia-sia ini apakah Jumatnya sia-sia atau pembicaranya tadi sia-sia? Nah, dan ulama-ulama yang tidak mewajibkan mendengarkan hanya bersikap diam. Imam penulis Ibnu Rus pun tidak mengerti argumen yang dikemukakan. Lain lagi pendirian mereka dalam hal perintah mendengarkan dengan tekun ditentang dalil kitab atau pemahaman sebaliknya yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Artinya kaitannya mendengarkan Al-Quran saat khatib menyampaikan Al-Quran ini, seorang jamaah tidak boleh berbicara atau tidak boleh menjawab salam, tidak boleh mendoakan
ketika ada temannya sedang bersin. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang sama sekali tidak boleh untuk mendoakan, menjawab salam. Ya, pokoknya ketika khutbah sedang disampaikan, ya dengan tekun mendengarkan. Ada juga yang mengatakan, loh khutbahnya pelan, tidak ada speaker, jadinya tidak dengar apa yang dilakukan oleh seorang jamaah. Maka ada yang mengatakan, ya membaca tasbih, ya berdiskusi dengan temannya, membahas tentang ilmu-ilmu yang lain kayak gitu. Nah ini karena ada silang pendapat di antara para ulama. Kalau sekarang ya pakai sudah pengeras suara masih ngomong ya bangetan. Nah ini mungkin nanti diterapkan. Kalau saya lihat ya enaknya ya tenang saat khutbah berbicara. Bahkan sekarang banyak orang yang saking tenangnya sampai tertidur, sampai khusyuk. Jadi seakan-akan seorang khotib menyampaikan khutbah itu meninabubukan jamaah sehingga langsung meleker, ya, karena mungkin setelah istirahat dari bekerja, makan sebelum Jumatan, perut kenyang, begitu khutbah dimulai langsung les, ya, begitu mendengar qomat baru tergesa-gesa untuk kaget, bangun untuk menunaikan. Saat ditanya, loh khutbahnya kok tidak ada khutbahnya tadi Jumatan, enak sekali. Begitu duduk, ya, langsung Jumatan masjid Kololo, enak, AC-nya adem, orang khutbah langsung qomat sholat jamaah ini, karena dia tidak mendengarkan khutbah ini. Artinya ketika wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun tadi, apabila Al-Qur'an dibaca, ya, maka dengarkan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Artinya begini, bacaan selain Al-Qur'an tidak harus didengarkan dengan tekun, tetapi argumentasi seperti ini lemah, ya. Jumatan ya udah kita fokus. Boleh jadi kalau dikatakan bahwa hadis ini belum sampai kepada mereka. Penyebab timbulnya silang pendapat di kalangan ulama tentang menjawab salam dan mendoakan orang bersin karena adanya pertentangan antara perintah menjawab salam dan mendoakan orang bersin dengan perintah untuk mendengarkan khutbah. Jadi memang seakan-akan bertentangan. Satu sisi ketika ada Al-Quran dibaca kita suruh mendengarkan, satu sisi ketika ada orang bersin kemudian dia baca alhamdulillah, saudaranya yang benar suruh mendoakan. Nah ini terjadi saat khutbah. Lalu yang dimenangkan yang mana? Di satu sisi ketika ada hadis mengatakan ketika khotib sudah sedang menyampaikan khutbah, kita suruh diam, suruh mendengarkan agar Jumatan kita tidak sia-sia. Nah ini apakah yang kita lakukan? Apakah kita menggunakan hadis yang untuk diam mendengarkan khutbah, atau kita menggunakan hadis yang ketika ada saudara yang bersin alhamdulillah kemudian kita mendoakan, ketika ada saudara kita mengucapkan assalam, khotib menyampaikan assalamualaikum, kemudian kita menjawab waalaikumsalam. Nah mana? Nah ini kan, wah ini semua ada perintahnya semua, tapi ketika Jumatan kok ada larangan. Nah ini mana? Ya kita bisa pandai-pandai untuk menempatkan. Untuk amannya ketika bersin kita jawabnya dengan dalam hati. Kita mendengarkan khotib menyampaikan salam, jawabnya dengan hati. Jadi kita tidak sampai keluar. Ya kita tetap mendoakan, kita tetap menjawab salam. Ya, seperti itu. Aman menurut saya. Kalau menurut tadi kan semuanya berdasar dari hadis Rasulullah SAW.
salam dan mendoakan orang yang bersin dari dalil umum berupa perintah mendengarkan khutbah Jumat dengan tekun mereka memperbolehkan menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Ulama-ulama yang mengucapkan perintah untuk tekun mendengarkan khutbah Jumat dari dalil umum berupa perintah menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Mereka tidak memperbolehkan hal itu, sementara ulama-ulama yang membedakan antara keduanya. Memang semua berdasar, ya. Ya, kalau disampaikan tadi memang kan ada yang dimaksud umum tapi disampaikan khusus. Ya, kalau pas Jumatan ya kita menggunakan ya pas Jumatan, tidak menggunakan dalil secara umum tadi. Maksudnya umumnya apa? Ketika ada orang menyampaikan salam, kita wajib menjawab salam. Ketika ada orang bersin, kita wajib mendoakan. Tapi di sini adalah konsepnya, lingkupnya kita sedang mendengarkan khutbah, ya kita fokus di khutbah, bukan kita kemudian ada saudara kita bersin, alhamdulillah, yang lain mendengarkan, malah nanti khotibnya, wah ini jamaah mendoakan semua, alhamdulillah, malah buater, ya alhamdulillah. Ini malah terganggu khutbahnya. Dan itu ya yang bersin sendiri juga ketika baca alhamdulillah tidak usah keras-keras, alhamdulillah. Yang dengar ya mendoakan tadi ya alhamdulillah, ya pelan-pelan saja dalam hati kalau bila perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengecualikan menjawab salam dan larangan berbicara saat imam khutbah dan mendoakan orang yang bersin dari dalil umum perintah tersebut. Jadi saya sampaikan tadi ya seperti itu. Ada pengecualian. Lupa jawaban kan hadisnya perintahnya suruh mendoakan, ya kan? Itu kecuali kita di luar Jumatan, kita di luar pas mendengarkan khutbah, betul. Kita wajib menjawab salam ketika di luar Jumatan, di luar mendengarkan khutbah. Tapi kalau kita pas di saat Jumatan, ya kita fokus tekun mendengarkan sholat khutbah Jumat apa yang disampaikan oleh seorang khatib. Hal-hal yang memotivasi masing-masing ulama untuk menentukan pengecualian tersebut karena mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang mana dalil umum yang lebih kuat daripada dalil umum yang lainnya, dan mana dalil umum yang lebih lemah daripada dalil umum yang lainnya. Sesungguhnya perintah untuk diam itu berlaku umum, ya, ansitu wasma'u, ya, suruh diam, suruh mendengarkan saat khatib naik ke mimbar. Nah, ini yang lebih kuat karena forumnya adalah forum Jumatan. Ya, kita. Jadi Bapak berarti tadi hadis yang mengatakan suruh menjawab salam itu tidak berlaku. Ya berlaku, tapi ini kalau pas di Jumatan ya yang digunakan hadis yang berkaitan dengan Jumatan. Kayak gitu. Nggih paham nggih? Ya, seperti itu. Jadi tidak gebyah-gebyah. Kemudian ya karena nanti bisa ramai, karena apalagi saat musim-musim orang musim debu lah, banyak orang bersin-bersin kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perintah untuk diam itu berlaku umum, yakni diam dari semua bentuk bicara, ya, semua. Ya, entah baca alhamdulillah, ini seorang ini ya jamaah, ya, bukan alhamdulillah, bukan kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, nah, semua, ya. Tetapi dilihat dari segi waktu, perintah tersebut berlaku khusus. Perintah menjawab salam dan perintah mendoakan orang yang bersin itu bersifat umum dari segi waktu dan bersifat khusus dari segi ucapan. Ulama-ulama yang mengecualikan waktu khusus bagi ucapan-ucapan umum, mereka melarang menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin saat imam sedang khutbah.
Tetapi ulama-ulama yang mengecualikan ucapan khusus dari larangan berbicara yang bersifat umum, mereka memperbolehkan hal tersebut. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Pendapat yang benar ialah bahwa salah satu dari dalil yang umum tidak boleh dikecualikan dengan salah satu dalil khusus. Yang sifatnya umum ya tidak bisa dikecualikan dengan yang khusus. Kecuali jika ada dalil lain yang memalingkan, yang lebih merincinya. Tetapi jika hal itu tidak mungkin, sebaiknya diteliti apakah dalil-dalil umum yang lebih kuat atau dalil-dalil khusus yang lebih kuat. Selain perintah-perintah yang menguatkan untuk digunakan. Ya. Jadi kita teliti lagi kuat mana ini dalilnya. Dilihat dari perawinya. Perawinya ini dhaif, berarti kita tidak gunakan ini, gunakan yang lebih kuat lagi. Kalau dalam ini dari tarjihnya ya, keunggulannya. Menguraikan masalah ini secara detail seperti akan memakan waktu cukup lama. Ini menurut penyampaian dari penulis Ibnu Rus, ya lama karena banyak permasalahan ya tentang sholat Jumat ini. Namun secara singkat bisa dikatakan kalau perintah-perintah tersebut memiliki kekuatan yang sama. Begitu pula dengan dalil-dalil yang saling mengecualikan. Niscaya terjadi suatu keadaan yang saling berlawanan meskipun hal itu sangat jarang terjadi. Oleh sebab itu jika terjadi perbedaan maka harus ada yang diunggulkan, ya, tarjihkan di antara dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus dalam peristiwa yang terjadi, yakni dengan menganalisa pertimbangan antara dua dalil khusus dan dua dalil umum dalam masalah tadi. Ada masalah empat. Pertama, dua dalil umum dan dua dalil khusus yang masing-masing memiliki kekuatan yang seimbang, maka tidak dibenarkan ada pengecualian terhadap lainnya. Ya, tidak ada kecuali jika ada dalil yang menunjukkan hal itu. Yang kedua, kebalikan dari yang pertama, yakni dalil khusus yang sangat kuat dan dalil umum yang sangat lemah, maka harus ada pengecualian. Yang ketiga, terdapat dua dalil khusus yang memiliki tingkat kekuatan yang seimbang, sedangkan salah satu dari dalil umum lebih lemah daripada dalil yang lainnya, maka dalil umum yang lebih lemah harus dikecualikan. Yang keempat, tentang terdapat dua dalil umum yang memiliki tingkat kekuatan yang seimbang, sedangkan salah satu dari dalil khusus lebih kuat daripada dalil khusus yang lainnya, maka hukum terserah kepada dalil diserahkan pada yang khusus dan lebih kuat. Ya, seperti itu. Jadi kita insya Allah dalam hal ini sudah bisa membedakan ya mana yang kita lakukan saat sholat Jumat. Ya, saat Jumat kita menggunakan yang dalil yang khusus untuk sholat Jumat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sedikit. Hukum sholat Jumat ketika khotib berkhutbah. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kasus seseorang yang baru datang di masjid ketika khotib sudah berkhutbah di atas mimbar. Apakah ia harus sholat sunat atau tidak? Menurut sebagian mereka tidak perlu melakukan sholat sunnah. Inilah pendapat Imam Malik. Sementara menurut sebagian yang lain ia harus melakukan sholat sunnah. Ya, sholat sunnahnya tahiyatul masjid atau sholat qobliyah masjid qobliyah Jumat. Karena ada juga dalil yang mengatakan apabila kamu masuk masjid fala yajlis atau sholat rakaat, ya, sholat 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid. Apakah ini juga berlaku untuk sholat Jumat? Ya, karena khotib sudah menyampaikan khutbah, tapi dia ada jamaah yang baru datang. Apakah ini langsung duduk atau sholat dulu 2 rakaat? Silang pendapat ini muncul karena ada kesenjangan antara qiyas dengan dalil hadis yang bersifat umum.
Dalil umum hadis apabila salah seorang kalian memasuki masjid hendaklah ia sholat 2 rakaat. Ini dalilnya. Ya. Menuntut pengertian bahwa perintah tersebut juga berlaku terhadap orang yang masuk masjid saat khatib sedang berkhutbah. Tetapi dari sisi lain perintah untuk diam sambil mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib menuntut seseorang untuk tidak melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu hal tersebut, termasuk aktivitas ibadah. Dalil umum tersebut didukung oleh riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjidah wal imamu yakhutubu falyarka rak'ataini khafifatain." Apabila salah satu atau salah seorang kalian memasuki masjid dan sang imam sedang berkhutbah, hendaklah ia sholat 2 rakaat dengan agak cepat. Ya, ini pendapat dasarnya. Walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah, kita datang ke masjid, masuk masjid, maksudnya yang kita tetap sholat, tapi sholatnya ya tidak perlu panjang-panjang karena nanti ketinggalan lebih banyak mendengarkan khutbah Jumatnya. Ya sholat 2 rakaat, bacaannya yang pendek-pendek saja. Biasanya Al-Kafirun dan Qul. Hadis tadi disampaikan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam salah satu versi riwayatnya, namun menurut sebagian besar versi riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang masuk ke masjid untuk sholat sunat 2 rakaat. Beliau tidak bersabda apabila salah seorang kalian masuk masjid, kayak gitu tadi. Termasuk dalam perbedaan pendapat ialah apakah bisa diterima atau tidak tambahan dari seorang perawi yang berbeda versi riwayatnya dengan perawi-perawi lainnya yang sama-sama mendengar dari gurunya. Yang pertama, jika tambahan tersebut benar maka harus diamalkan karena hal itu merupakan nas bagi masalah yang diperselisihkan. Jadi ada hadis tadi monggo mau diterapkan, apakah langsung mendengarkan khutbah atau kita sholat 2 rakaat. Tapi hadisnya tadi jelas, idza jaa ahadul masjidah wal imamu yakhutubu falyarka itu ruku' rakaataini. Jadi yang dimaksud adalah sholat 2 rakaat walaupun seorang khatib sedang berkhutbah. Karena ini sebagai bentuk tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Yang terakhir, surat yang dibaca dalam sholat Jumat, sebagian ulama besar ahli fikih berpendapat bahwa bacaan surat yang disunahkan dalam sholat Jumat ialah pada rakaat pertama surat Al-Jum'ah, ya. Karena surat ini yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'ataini ula bil jum'ati wa fi saniyati wa idza ja'akal munafiqun, ya. Rakaat pertama ya yang dibaca setelah Fatihah adalah itu, tapi kebanyakan orang bacanya yang 3 ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah al-ayah, ya. Itu banyakan, ya. Terus dalam riwayat yang lain Imam Malik sungguhnya Dahak bin Qais bertanya apakah, ya, tentang surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada hari Jumat setelah Al-Jum'ah. Ia menjawab beliau bisa membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, kadang ada juga Rasulullah menyampaikan, karena hadisnya tadi anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fil aidaini wa fil jum'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, Rasulullah ya ada hadisnya ini membaca surat Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa itu pada rakaat pertama. Itu dibaca oleh Rasulullah pada sholat-sholat yang ada khutbahnya, sholat id maupun sholat Jumat. Dan di rakaat yang kedua, wahal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, ini. Jadi dari
Ini Rasulullah lebih banyak menggunakan ini. Kata Nu'man bin Bishr, jika sholat id bersama dengan sholat Jumat, maka kedua surat tersebut yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada surat tertentu yang dibaca. Lagi pula Rasulullah SAW tidak selalu membaca surat Al-Jum'ah. Ya. Ini untuk para khotib ya, untuk para khotib. Kalau yang ini kan nganut khotibnya, nganut imamnya ya. Yang dibaca ada bahkan ada surat Al-Kafirun sama Qul ini cepet. Tapi memang ada hadis yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu khutbahnya tidak terlalu panjang, namun sholatnya yang panjang kayak gitu. Itu lebih baiknya seperti itu. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan pada pagi hari ini. Mungkin nanti jika ada tanya jawab dilanjutkan setelah kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaat dan menambah wawasan kita dalam kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan al-akhir dan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan yang datang masih sekitar tentang sholat Jumat yang masih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.